Dalam hidup ini tidak semua orang yang tersenyum kepadamu menginginkan kebaikanmu. Ada orang yang mendekat hanya untuk menjatuhkan semangatmu. Ada yang tidak mengambil hartamu, tetapi mengambil keberanianmu. Mereka tidak melukai tubuhmu, tetapi perlahan melemahkan pikiranmu. Karena itu, hati-hatilah dengan orang jenis ini. Sebab luka yang paling dalam seringkali bukan berasal dari musuh yang terang-terangan membenci kita, melainkan dari orang-orang yang setiap hari berada di sekitar kita, yang kata-katanya perlahan mengikis keyakinan yang kita miliki terhadap diri sendiri. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa bahaya terbesar dalam hidup adalah kemiskinan, kegagalan, atau kesulitan. Padahal ada sesuatu yang seringkali lebih berbahaya dari semua itu, yaitu ketika kamu terus-menerus mendengarkan orang yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Awalnya hanya sebuah komentar kecil, sebuah sindiran yang terdengar sepele, sebuah tawa yang terasa biasa saja. Namun ketika hal itu terjadi berulang kali, perlahan pikiranmu mulai percaya bahwa mungkin mereka benar. Mungkin kamu memang tidak cukup baik. Mungkin kamu memang tidak cukup pintar. Mungkin kamu memang tidak akan berhasil. Dan disitulah kekuatanmu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ada jenis orang yang selalu menemukan kesalahan dalam setiap langkahmu. Ketika kamu diam, mereka mengatakan kamu lemah. Ketika kamu berbicara, mereka mengatakan kamu terlalu banyak bicara. Ketika kamu mencoba sesuatu yang baru, mereka mengatakan kamu tidak tahu diri. Ketika kamu berhasil, mereka berkata itu hanya keberuntungan. Apapun yang kamu lakukan, mereka selalu memiliki alasan untuk meremehkannya. Bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka memang tidak ingin melihatmu berkembang. Orang seperti ini tidak selalu terlihat jahat. Bahkan terkadang mereka terlihat ramah. Mereka bisa menjadi teman, kerabat, tetangga, rekan kerja, bahkan orang yang selama ini kamu percaya. Mereka tidak datang membawa ancaman. Mereka datang membawa keraguan. Dan seringkali keraguan jauh lebih berbahaya daripada ancaman. Ancaman membuatmu waspada, sedangkan keraguan membuatmu menyerah sebelum berjuang. Coba ingat kembali perjalanan hidupmu. Berapa banyak impian yang pernah kamu kubur hanya karena mendengar perkataan seseorang? Berapa banyak kesempatan yang kamu lewatkan karena takut dengan penilaian orang lain? Berapa banyak langkah yang gagal kamu ambil karena ada suara yang terus berkata bahwa kamu tidak mampu? Kadang yang menghancurkan masa depan seseorang bukanlah kenyataan yang buruk, melainkan keyakinan buruk yang ditanamkan oleh orang lain ke dalam pikirannya. Ada orang yang tidak pernah membangun apapun dalam hidupmu, tetapi sangat sibuk mengomentari apa yang sedang kamu bangun. Mereka tidak membantu perjuanganmu, tetapi selalu hadir untuk menilai hasilnya. Mereka tidak ikut menanggung lelahmu, tetapi paling cepat memberikan kritik ketika kamu melakukan kesalahan. Orang seperti ini ibarat penonton yang tidak pernah turun ke lapangan, tetapi merasa paling tahu bagaimana pertandingan seharusnya dimainkan. Jangan pernah memberikan kendali atas hidupmu kepada orang yang bahkan tidak ikut bertanggung jawab atas masa depanmu. Karena ketika kamu hidup berdasarkan penilaian manusia, kamu akan kehilangan arah. Hari ini seseorang memujimu, besok orang yang sama bisa mencelamu. Jika harga dirimu bergantung pada perkataan mereka, maka ketenanganmu akan selalu berada di tangan orang lain. Ada sebuah kenyataan yang harus kamu terima. Tidak peduli seberapa baik dirimu, akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Tidak peduli seberapa keras usahamu, akan selalu ada yang meremehkannya. Tidak peduli seberapa tulus niatmu, akan selalu ada yang mencurigainya. Karena masalahnya bukan pada dirimu. Masalahnya ada pada cara mereka memandang dunia dan cara mereka memandang diri mereka sendiri. Seringkali orang yang paling senang menjatuhkan orang lain adalah mereka yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Mereka melihat keberanianmu sebagai ancaman. Mereka melihat kemajuanmu sebagai pengingat atas kegagalan mereka sendiri. Mereka melihat kebahagiaanmu sebagai sesuatu yang tidak mereka miliki.
Karena itu mereka mencoba menarikmu turun agar merasa tidak sendirian di bawah. Jangan salah paham. Bukan berarti kamu harus membenci mereka. Bukan berarti kamu harus membalas perlakuan mereka. Kebencian hanya akan membuatmu menjadi seperti mereka. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar mengenali siapa yang layak didengarkan dan siapa yang tidak. Sebab kedewasaan bukan tentang mendengarkan semua orang, melainkan tentang memilih suara mana yang pantas masuk ke dalam hati. Pohon yang berbuah selalu menjadi sasaran lemparan batu. Tidak ada orang yang melempari pohon yang tidak menghasilkan apa-apa. Semakin besar manfaat yang kamu berikan, semakin besar pula kemungkinan ada orang yang merasa terganggu oleh keberadaanmu. Maka jangan heran jika ketika kamu mulai berubah menjadi lebih baik, justru semakin banyak suara yang mencoba menghentikan langkahmu. Kadang-kadang kehidupan akan mempertemukanmu dengan orang yang selalu mengatakan bahwa sesuatu tidak mungkin dilakukan. Mereka akan menceritakan semua risiko, semua kegagalan, semua ketakutan. Mereka akan membuatmu melihat begitu banyak alasan untuk berhenti. Namun anehnya, mereka hampir tidak pernah menunjukkan alasan untuk mencoba. Hati-hatilah dengan orang seperti ini, karena pesimisme dapat menular sama cepatnya dengan semangat. Banyak mimpi besar mati bukan karena kekurangan kemampuan, melainkan karena terlalu lama hidup di tengah lingkungan yang terus berkata bahwa mimpi itu mustahil. Ketika setiap hari seseorang mendengar bahwa dirinya tidak mampu, lambat laun ia akan mempercayainya. Padahal seringkali batas terbesar dalam hidup bukanlah kemampuan yang dimiliki, melainkan keyakinan yang telah dirampas. Jangan biarkan perkataan orang lain menjadi cermin yang menentukan siapa dirimu. Jika kamu terus bercermin pada penilaian manusia, gambaran dirimu akan selalu berubah-ubah. Hari ini kamu merasa berharga karena dipuji. Besok kamu merasa tidak berguna karena dicela. Padahal nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh mulut orang lain. Dalam hidup ini, kamu tidak membutuhkan semua orang untuk percaya kepadamu. Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk tetap melangkah meskipun tidak ada yang percaya. Karena banyak hal besar lahir dari seseorang yang memilih mempercayai dirinya sendiri ketika dunia sedang meragukannya. Maka jika hari ini ada seseorang yang terus meremehkanmu, jangan biarkan kata-katanya tinggal terlalu lama di dalam pikiranmu. Jika ada yang terus menghakimimu tanpa memahami perjuanganmu, jangan jadikan penilaiannya sebagai kebenaran. Dengarkan jika ada pelajaran yang bisa diambil, tetapi buang racun yang hanya bertujuan melemahkanmu. Ingatlah, tidak semua suara layak mendapatkan tempat di dalam hatimu. Ada suara yang membangun, dan ada suara yang meruntuhkan. Ada nasihat yang menguatkan, dan ada komentar yang melemahkan. Kebijaksanaan hidup bukanlah membuka pintu untuk semua orang, melainkan mengetahui kapan harus menutup pintu agar kedamaianmu tetap terjaga. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan membuktikan dirimu kepada orang yang memang sudah memutuskan untuk tidak menghargaimu. Gunakan waktumu untuk bertumbuh. Gunakan energimu untuk memperbaiki diri. Gunakan perhatianmu untuk hal-hal yang benar-benar membawa manfaat. Dan ketika kamu bertemu dengan orang jenis ini, jangan membencinya, jangan melawannya, cukup kenali, waspadai, lalu lanjutkan perjalananmu. Sebab masa depanmu terlalu berharga untuk diserahkan kepada mereka yang hanya pandai menjatuhkan semangat orang lain. Perjalanan hidup yang panjang akan mengajarkan satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Bahwa tidak semua orang yang berada di dekatmu berada di pihakmu. Ada yang hadir karena benar-benar ingin melihatmu tumbuh, tetapi ada juga yang hadir hanya selama mereka merasa lebih tinggi darimu. Selama hidupmu biasa-biasa saja, selama kamu tidak melampaui mereka, selama kamu tidak menunjukkan perubahan yang berarti, semuanya terasa baik-baik saja. Namun ketika kamu mulai berkembang, ketika kamu mulai memiliki keberanian untuk mengubah hidupmu, saat itulah wajah asli sebagian orang mulai terlihat. Mereka mungkin tidak akan berkata secara langsung bahwa mereka iri.
Mereka mungkin tidak akan mengaku bahwa kemajuanmu membuat mereka tidak nyaman. Tetapi perhatikanlah bagaimana mereka bereaksi ketika kamu mulai mencapai sesuatu yang tidak pernah mereka capai. Perhatikan bagaimana nada suara mereka berubah. Perhatikan bagaimana dukungan yang dulu mereka berikan perlahan menghilang. Kadang-kadang iri hati tidak muncul dalam bentuk kemarahan, tetapi dalam bentuk keraguan yang mereka tanamkan kepadamu. Mereka membuatmu mempertanyakan langkahmu sendiri agar kamu berhenti sebelum mencapai sesuatu yang lebih besar. Ada orang yang merasa tenang ketika melihatmu berada di bawah mereka. Kehadiranmu yang sederhana membuat mereka nyaman karena mereka merasa lebih unggul. Namun ketika kamu mulai bangkit, mereka merasa kehilangan sesuatu. Bukan karena kamu mengambil milik mereka, melainkan karena mereka kehilangan perasaan lebih baik dari dirimu. Maka jangan heran jika orang yang dahulu terlihat mendukung tiba-tiba berubah menjadi orang yang paling banyak mengkritik. Dalam kehidupan, kamu akan bertemu dengan mereka yang selalu membawa awan gelap kemanapun mereka pergi. Setiap kesempatan dianggap masalah. Setiap harapan dianggap hayalan. Setiap impian dianggap kebodohan. Mereka hidup begitu lama dalam ketakutan sehingga tidak lagi mampu melihat kemungkinan. Dan yang lebih berbahaya, mereka berusaha membuat orang lain melihat dunia dengan cara yang sama. Jika kamu tidak berhati-hati, semangat yang selama bertahun-tahun kamu bangun bisa padam hanya karena terlalu sering mendengarkan orang yang kehilangan harapan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang benar-benar hebat seringkali tidak sibuk meremehkan orang lain? Mereka terlalu sibuk memperbaiki diri. Mereka terlalu sibuk mengejar tujuan mereka sendiri. Mereka memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk menjatuhkan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki arah seringkali menghabiskan waktunya untuk mengomentari perjalanan orang lain. Mereka menjadi ahli dalam menilai tanpa pernah mencoba. Mereka menjadi berani mengkritik tanpa pernah berjuang. Karena itulah, ketika seseorang terus-menerus mencari kesalahanmu, jangan buru-buru menganggap bahwa masalahnya ada pada dirimu. Bisa jadi apa yang mereka katakan lebih menggambarkan keadaan hati mereka daripada keadaan dirimu. Orang yang damai biasanya menyebarkan ketenangan. Orang yang penuh harapan biasanya menyebarkan semangat. Tetapi orang yang penuh kepahitan seringkali menyebarkan kepahitan kepada siapa saja yang berada di dekatnya. Ada satu jebakan yang sering membuat banyak orang terhenti dalam hidupnya. Mereka terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Setiap kali dikritik, mereka merasa harus membela diri. Setiap kali disalahpahami, mereka merasa harus meluruskan semuanya. Setiap kali direndahkan, mereka merasa harus membuktikan bahwa mereka mampu. Akibatnya, energi mereka habis bukan untuk berkembang, tetapi untuk memenuhi tuntutan orang-orang yang sebenarnya tidak pernah berniat memahami mereka. Tidak semua tuduhan harus dijawab. Tidak semua hinaan harus dilawan. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Kadang-kadang jawaban terbaik adalah kehidupan yang terus berjalan dengan baik. Sebab ada orang yang tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari reaksi. Mereka ingin melihatmu marah. Mereka ingin melihatmu terguncang. Mereka ingin melihatmu kehilangan kendali. Dan ketika kamu memberikan reaksi yang mereka inginkan, tanpa sadar kamu sedang memberikan kemenangan kepada mereka. Orang bijak memahami bahwa perhatian adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu mereka tidak memberikannya kepada sembarang orang. Mereka tidak membiarkan pikirannya dipenuhi oleh komentar yang tidak berguna. Mereka tidak mengizinkan kata-kata negatif menetap terlalu lama di dalam hati. Mereka tahu bahwa apa yang terus-menerus dipikirkan akan memengaruhi arah hidupnya. Maka mereka menjaga pikirannya sebagaimana seorang petani menjaga sawahnya dari gulma yang dapat merusak hasil panen. Coba bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar menuju tujuan yang jauh. Jika setiap ombak kecil membuatnya mengubah arah, kapal itu tidak akan pernah sampai ke pelabuhan. Begitu pula hidupmu. Jika setiap komentar membuatmu ragu,
setiap ejekan membuatmu berhenti, dan setiap penilaian membuatmu berbalik arah, maka kamu akan kehilangan tujuanmu sendiri. Hidupmu akan dikendalikan oleh suara orang lain, bukan oleh keyakinanmu sendiri. Seringkali orang yang paling berbahaya bukanlah mereka yang terang-terangan memusuhimu. Justru mereka yang selalu membungkus racun dengan kalimat yang terdengar masuk akal. Mereka berkata bahwa mereka hanya realistis. Mereka berkata bahwa mereka hanya mengingatkanmu. Mereka berkata bahwa mereka hanya peduli. Tetapi setiap kali berbicara, yang tersisa di dalam dirimu adalah rasa takut, keraguan, dan keinginan untuk menyerah. Jika setelah bertemu seseorang semangatmu selalu mengecil, mungkin sudah saatnya kamu lebih berhati-hati terhadap pengaruhnya. Hidup ini tidak membutuhkan banyak orang yang percaya kepadamu. Bahkan dalam banyak kisah besar, perubahan dimulai ketika hampir tidak ada seorang pun yang mendukung. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk tetap berjalan meskipun suara-suara di sekelilingmu berkata sebaliknya. Karena sejarah selalu dipenuhi oleh orang-orang yang berhasil bukan karena mendapat dukungan dari semua orang, tetapi karena mereka tidak menyerah ketika tidak mendapat dukungan. Jangan pernah lupa bahwa dirimu mengenal perjuanganmu lebih baik daripada siapapun. Kamu tahu berapa kali kamu jatuh dan bangkit kembali. Kamu tahu luka yang pernah kamu sembunyikan. Kamu tahu pengorbanan yang tidak pernah dilihat orang lain. Maka jangan biarkan seseorang yang hanya melihat satu halaman dari hidupmu merasa berhak menulis seluruh ceritamu. Mereka tidak tahu perjalananmu. Mereka tidak tahu alasan di balik keputusanmu. Mereka hanya melihat permukaan, sementara kamu menjalani seluruh kenyataannya. Ada kalanya kamu harus belajar berjalan sendirian. Bukan karena tidak membutuhkan orang lain, tetapi karena tidak semua orang bisa ikut dalam perjalananmu. Sebagian orang hanya cocok menemanimu pada satu fase kehidupan. Sebagian lainnya hanya hadir untuk mengajarkan pelajaran tertentu. Dan ada pula yang kehadirannya justru mengajarkanmu pentingnya menjaga jarak. Semua itu adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Seiring bertambahnya usia, kamu akan menyadari bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada pengakuan. Kamu tidak lagi membutuhkan semua orang menyukaimu. Kamu tidak lagi merasa harus memenangkan setiap perdebatan. Kamu tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada mereka yang sudah menutup hatinya. Yang kamu inginkan hanyalah menjalani hidup dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidur dengan hati yang tenang. Dan ketenangan seperti itu tidak akan pernah bisa dimiliki jika kamu terus memberi ruang bagi orang-orang yang senang merusak kedamaianmu. Karena itu, jika hari ini kamu sedang berusaha memperbaiki hidupmu, jagalah dirimu dari orang-orang yang selalu membuatmu meragukan langkahmu. Dekatlah dengan mereka yang mengingatkanmu untuk bertumbuh, bukan mereka yang senang melihatmu berhenti. Dengarkan mereka yang jujur membangunmu, bukan mereka yang sengaja menjatuhkanmu. Sebab lingkungan yang tepat dapat mempercepat pertumbuhanmu, sementara lingkungan yang salah dapat menghambatmu selama bertahun-tahun tanpa kamu sadari. Dan ingatlah baik-baik, tidak semua orang yang berbicara keras membawa kebenaran. Tidak semua orang yang mengkritik memiliki kebijaksanaan. Tidak semua orang yang menasihatimu memahami hidupmu. Maka sebelum memasukkan perkataan seseorang ke dalam hati, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kata-kata ini membuatku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih baik? Jika tidak, mungkin itu hanyalah suara yang harus dilepaskan dan ditinggalkan di belakang, agar perjalanan hidupmu tetap ringan dan langkahmu tetap menuju masa depan yang telah Tuhan siapkan untukmu. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Orang yang suka menjatuhkan semangat orang lain tidak selalu menggunakan kata-kata kasar. Jika mereka menghina secara terang-terangan, kita biasanya langsung menyadari niat mereka. Yang lebih sulit dikenali adalah mereka yang melemahkanmu secara perlahan. Mereka tidak menghancurkan kepercayaan dirimu dalam satu hari. Mereka melakukannya sedikit demi sedikit,
sampai suatu saat kamu kehilangan keyakinan tanpa tahu dari mana asalnya. Mereka mungkin berkata, "Aku hanya khawatir sama kamu." Kalimat itu terdengar baik, terdengar seperti perhatian. Tetapi setiap kali mereka berbicara, yang mereka tunjukkan hanyalah kemungkinan buruk. Setiap impian yang kamu ceritakan mereka sambut dengan keraguan. Setiap rencana yang kamu susun mereka balas dengan ketakutan. Lama-kelamaan kamu tidak lagi melihat masa depan dengan harapan. Kamu mulai melihatnya dengan kecemasan. Dan itulah yang sebenarnya mereka tanamkan ke dalam pikiranmu. Berhati-hatilah dengan orang yang selalu membuatmu takut mencoba. Hidup ini memang penuh risiko, tetapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Banyak orang gagal bukan karena kurang mampu, melainkan karena terlalu lama mendengarkan mereka yang selalu mengatakan, "Jangan, nanti gagal." Padahal hampir semua keberhasilan besar lahir dari seseorang yang berani melangkah meskipun kemungkinan gagal tetap ada. Ada pula orang yang selalu membandingkanmu dengan orang lain. Apapun yang kamu lakukan, menurut mereka selalu ada orang yang lebih baik. Ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, mereka segera menunjukkan orang yang pencapaiannya lebih tinggi. Ketika kamu bersyukur atas hidupmu, mereka mengingatkanmu pada orang yang lebih kaya. Ketika kamu merasa cukup, mereka membuatmu merasa kurang. Orang seperti ini tidak akan pernah membiarkanmu menikmati hasil perjuanganmu sendiri. Padahal hidup bukanlah perlombaan dengan semua manusia di dunia. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Jika setiap hari kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, maka kebahagiaan akan selalu menjauh darimu. Sebab selalu ada seseorang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih terkenal, atau lebih beruntung. Tetapi jika kamu membandingkan dirimu dengan dirimu yang dahulu, kamu akan melihat betapa jauh langkah yang sudah berhasil kamu tempuh. Seringkali orang yang suka membanding-bandingkan tidak benar-benar ingin memotivasimu. Mereka hanya ingin membuatmu merasa kecil. Mereka ingin membuatmu lupa bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang berhasil lebih cepat. Ada yang berhasil lebih lambat. Ada yang diuji dengan kekurangan. Ada yang diuji dengan kelimpahan. Tidak ada dua kehidupan yang benar-benar sama. Maka membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain adalah cara tercepat untuk kehilangan rasa syukur. Ada pelajaran penting yang baru dipahami banyak orang setelah usia mereka semakin tua. Bahwa ketenangan hidup seringkali datang bukan ketika masalah menghilang, melainkan ketika kita berhenti memberi perhatian berlebihan pada suara-suara yang tidak penting. Dunia ini terlalu ramai, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak penilaian. Jika semua itu masuk ke dalam hatimu, maka hatimu akan menjadi tempat yang bising dan melelahkan. Bayangkan jika setiap orang yang bertemu denganmu diberi hak untuk menentukan siapa dirimu. Hari ini seseorang menyebutmu gagal, lalu kamu percaya. Besok orang lain menyebutmu hebat, lalu kamu percaya lagi. Lusa ada yang mengatakan kamu tidak berguna, lalu kamu kembali percaya. Maka hidupmu akan seperti daun kering yang diterbangkan angin kemana-mana. Kamu tidak memiliki pendirian. Kamu tidak memiliki arah. Kamu hanya bergerak mengikuti suara yang paling keras. Karena itu, salah satu tanda kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap tenang meskipun tidak semua orang memahami kita. Dulu mungkin kamu merasa perlu menjelaskan semuanya. Kamu ingin semua orang mengerti alasanmu. Kamu ingin semua orang menerima keputusanmu. Namun semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa hal itu mustahil. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang akan setuju. Dan itu tidak apa-apa. Ada saatnya kamu harus berkata dalam hati, "Aku menghargai pendapatmu, tetapi aku tidak harus menjadikannya pegangan hidupku." Kalimat sederhana ini bisa menyelamatkanmu dari begitu banyak penderitaan yang tidak perlu. Sebab banyak penderitaan lahir bukan karena masalah yang nyata, melainkan karena kita terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain terhadap hidup kita.
Jangan pernah merasa bersalah karena menjaga jarak dari orang yang terus-menerus menguras energi batinmu. Menjaga jarak bukan berarti membenci. Menjaga jarak bukan berarti sombong. Menjaga jarak kadang merupakan bentuk menjaga kesehatan pikiran dan ketenangan hati. Sama seperti kita tidak membiarkan racun masuk ke dalam tubuh, kita juga tidak boleh membiarkan racun pikiran terus-menerus masuk ke dalam jiwa. Dalam hidup ini, kamu membutuhkan orang-orang yang mampu melihat potensi dalam dirimu, bahkan ketika kamu sendiri belum melihatnya. Kamu membutuhkan orang-orang yang mengingatkanmu untuk bangkit ketika kamu jatuh. Kamu membutuhkan lingkungan yang membuatmu bertumbuh. Sebab manusia sedikit banyak akan dipengaruhi oleh orang-orang yang paling sering berada di sekitarnya. Jika setiap hari kamu dikelilingi oleh orang yang penuh keluhan, kamu akan lebih mudah mengeluh. Jika setiap hari kamu dikelilingi oleh orang yang pesimis, kamu akan lebih mudah putus asa. Tetapi jika kamu berada di dekat orang yang memiliki semangat, keberanian, dan harapan, kamu akan lebih mudah menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Karena itulah memilih lingkungan bukanlah hal sepele. Itu adalah keputusan yang bisa menentukan arah hidupmu dalam jangka panjang. Jangan habiskan hidupmu untuk memenangkan hati orang yang memang tidak ingin melihatmu berhasil. Ada orang yang bahkan jika kamu melakukan 1000 kebaikan, mereka tetap akan menemukan satu kesalahan untuk dibicarakan. Ada orang yang bahkan jika kamu memberikan seluruh usahamu, mereka tetap akan berkata itu belum cukup. Jika kamu mencoba memuaskan semua orang seperti ini, kamu hanya akan kelelahan tanpa pernah merasa cukup. Lebih baik gunakan energimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Biarkan hasil hidupmu yang berbicara. Biarkan ketekunanmu yang menjawab keraguan mereka. Biarkan perubahanmu yang menjadi bukti. Sebab tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban lisan. Terkadang jawaban terbaik adalah kehidupan yang terus bergerak maju meskipun banyak yang meragukannya. Pada akhirnya, orang-orang yang pernah meremehkanmu tidak akan menentukan bagaimana kisah hidupmu berakhir. Yang menentukan adalah keputusan-keputusan yang kamu ambil setiap hari. Apakah kamu memilih menyerah atau bertahan? Apakah kamu memilih mendengarkan ketakutan atau keberanian? Apakah kamu memilih hidup berdasarkan penilaian manusia, atau berdasarkan keyakinan yang ada di dalam hatimu? Maka jika hari ini ada seseorang yang mencoba mengecilkan dirimu, ingatlah satu hal. Mereka hanya memiliki kekuatan sebesar yang kamu berikan kepada mereka. Jika kamu membiarkan kata-kata mereka menguasai pikiranmu, mereka menang. Jika kamu membiarkan penilaian mereka menentukan langkahmu, mereka menang. Tetapi jika kamu tetap melangkah, tetap bertumbuh, dan tetap percaya pada dirimu sendiri, maka semua kata-kata itu pada akhirnya hanyalah suara yang akan hilang di telan waktu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan bersyukur karena tidak berhenti hanya karena mendengar orang-orang yang salah. Kamu akan bersyukur karena tetap berjalan ketika banyak yang meragukan. Kamu akan bersyukur karena memilih mendengarkan suara hati yang mendorongmu untuk maju, bukan suara-suara yang berusaha membuatmu tetap berada di tempat. Karena seringkali, keberhasilan terbesar dalam hidup bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika kita berhasil menjaga keyakinan kita sendiri di tengah begitu banyak suara yang berusaha merampasnya. Ketika kamu berhasil menjaga keyakinan itu, ada hadiah yang jauh lebih berharga daripada sekadar keberhasilan. Hadiah itu adalah ketenangan. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada pujian manusia. Sebuah ketenangan yang tidak runtuh hanya karena kritik. Sebuah ketenangan yang lahir karena kamu sudah mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Dan kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan semua orang untuk melanjutkan perjalananmu. Salah satu tanda bahwa seseorang mulai dewasa bukanlah ketika usianya bertambah, melainkan ketika ia berhenti menjadikan pendapat orang lain sebagai pusat kehidupannya. Dulu mungkin kamu mudah terluka oleh komentar kecil.
Dulu mungkin satu kritik bisa membuatmu memikirkan sesuatu selama berhari-hari. Dulu mungkin satu penolakan bisa membuatmu meragukan seluruh kemampuanmu. Namun seiring waktu, kamu belajar bahwa manusia berbicara berdasarkan apa yang mereka lihat, sedangkan Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh siapapun. Orang lain mungkin hanya melihat hasil akhirnya. Mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu berjuang sendirian. Mereka tidak melihat air mata yang kamu sembunyikan. Mereka tidak melihat ketakutan yang berhasil kamu kalahkan. Mereka tidak melihat berapa kali kamu hampir menyerah tetapi memilih bertahan. Karena itulah, jangan terlalu mudah menerima penilaian dari orang yang bahkan tidak mengetahui setengah dari perjalanan hidupmu. Ada sebuah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang baik. Mereka menganggap semua orang memiliki hati yang sama seperti mereka. Karena mereka tulus, mereka mengira orang lain juga tulus. Karena mereka tidak suka menjatuhkan orang lain, mereka mengira orang lain juga tidak akan melakukan hal itu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dunia ini dipenuhi berbagai macam karakter manusia. Ada yang senang melihat orang lain berkembang. Ada yang diam-diam berharap orang lain gagal. Ada yang bahagia ketika melihatmu bangkit. Ada pula yang merasa nyaman ketika melihatmu terjatuh. Bukan untuk membuatmu curiga kepada semua orang, nah. Bukan untuk membuatmu menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya. Ini adalah ajakan agar kamu lebih bijaksana. Karena hati yang baik tetap membutuhkan kebijaksanaan. Kebaikan tanpa kebijaksanaan seringkali berubah menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Belajarlah membedakan antara orang yang mengoreksi karena peduli dan orang yang mengkritik karena iri. Sekilas keduanya terlihat sama. Keduanya mungkin menunjukkan kesalahanmu. Keduanya mungkin tidak selalu mengatakan hal yang menyenangkan. Namun ada perbedaan yang sangat besar. Orang yang peduli ingin kamu menjadi lebih baik. Orang yang iri ingin kamu merasa lebih buruk. Orang yang peduli mungkin membuatmu tidak nyaman sesaat, tetapi setelah itu kamu menjadi lebih kuat. Sedangkan orang yang iri membuatmu kehilangan semangat tanpa mendapatkan pelajaran apapun. Karena itu, jangan menolak semua kritik. Ada kritik yang menyelamatkan kita dari kesalahan besar. Ada nasihat yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi jangan pula menerima semua perkataan begitu saja. Saringlah dengan kebijaksanaan. Tanyakan pada dirimu, apakah perkataan ini membangun atau meruntuhkan? Apakah ini membantu pertumbuhanku atau hanya membuatku semakin takut? Apakah orang yang mengatakannya benar-benar menginginkan kebaikanku? Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam upaya membuktikan dirimu kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya. Sebagian orang tidak membutuhkan bukti. Mereka hanya membutuhkan alasan untuk meremehkanmu. Hari ini mereka menemukan satu alasan. Besok mereka akan menemukan alasan yang lain. Jika kamu terus mengejar pengakuan mereka, kamu akan berlari tanpa garis akhir. Lebih baik fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang mereka katakan. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka menilaimu. Tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons semua itu. Dan disitulah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Orang yang lemah membiarkan suasana di sekitarnya menentukan keadaan hatinya. Tetapi orang yang kuat belajar menentukan keadaan hatinya sendiri. Ketika dipuji, ia tetap rendah hati. Ketika dicela, ia tetap tenang. Ketika didukung, ia bersyukur. Ketika diragukan, ia tetap melangkah. Bukan karena ia tidak memiliki perasaan, melainkan karena ia memahami bahwa arah hidupnya tidak boleh berubah hanya karena suara manusia yang berubah-ubah. Coba perhatikan matahari, nah, setiap pagi ia terbit tanpa meminta izin kepada siapapun. Ia tidak menunggu semua orang menyukainya terlebih dahulu. Ia tidak berhenti bersinar hanya karena ada yang mengeluh kepanasan.
Ia tetap menjalankan tugasnya. Begitulah seharusnya kita menjalani hidup. Fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab kita, bukan pada usaha yang tidak ada habisnya untuk menyenangkan semua orang. Semakin bertambah usia, kamu akan menyadari bahwa lingkaran pertemananmu mungkin menjadi lebih kecil. Bukan karena kamu membenci orang lain. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari mereka. Tetapi karena kamu mulai memahami nilai dari ketenangan. Kamu mulai memilih siapa yang boleh masuk ke dalam ruang pikiranmu. Kamu mulai menjaga hatimu dari suara-suara yang tidak membawa manfaat. Dan itu bukan kesombongan. Itu adalah bentuk kedewasaan. Ada orang yang setelah berbicara denganmu membuatmu merasa lebih kuat. Ada orang yang membuatmu lebih percaya diri. Ada orang yang membuatmu lebih berani menghadapi hidup. Pertahankan mereka. Hargai mereka. Karena orang-orang seperti itu adalah anugerah yang tidak semua orang miliki. Namun ada juga orang yang setiap kali selesai berbicara denganmu, yang tersisa hanyalah keraguan, kecemasan, dan rasa tidak mampu. Terhadap orang seperti itu, berhati-hatilah. Dengarkan seperlunya. Jangan biarkan mereka menetap di dalam pikiranmu. Suatu hari nanti kamu akan memahami bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Ada pertempuran yang justru dimenangkan dengan cara meninggalkannya. Tidak semua orang harus diyakinkan. Tidak semua hinaan harus dibalas. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Terkadang kemenangan terbesar adalah ketika kamu tetap menjaga kedamaian hatimu dan terus melangkah menuju tujuanmu tanpa terganggu oleh suara-suara yang ingin mengalihkan perhatianmu. Sebab pada akhirnya, waktu adalah penjawab yang paling jujur. Orang boleh meragukanmu hari ini. Orang boleh meremehkanmu hari ini. Orang boleh menertawakan langkahmu hari ini. Tetapi jika kamu tetap konsisten, tetap belajar, tetap bekerja keras, dan tetap menjaga hatimu, maka waktu akan menunjukkan siapa yang benar. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Hidupmu sendiri akan menjadi jawabannya. Maka ingatlah pesan ini baik-baik, nak. Dalam perjalanan hidupmu, kamu akan bertemu banyak orang. Sebagian akan memuatkanmu. Sebagian akan melemahkanmu. Sebagian akan mendorongmu maju. Sebagian akan mencoba menahan langkahmu. Jangan marah kepada mereka. Jangan pula membenci mereka. Cukup kenali mereka. Cukup pahami pengaruh mereka. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerahkan kemudi hidupmu kepada tangan orang lain. Karena hidup ini adalah perjalananmu. Bukan perjalanan mereka. Mimpimu adalah mimpimu. Bukan mimpi mereka. Masa depanmu adalah tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab mereka. Maka berjalanlah dengan bijaksana, dengarkan nasihat yang baik, abaikan suara yang merusak, dan teruslah melangkah. Sebab orang jenis yang harus paling kamu waspadai bukanlah mereka yang membencimu secara terang-terangan, melainkan mereka yang perlahan membuatmu kehilangan kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Dan ketika kamu berhasil menjaga keyakinan itu tetap hidup, tidak akan ada siapapun yang mampu menghentikan langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik. Tetapi ada satu kenyataan yang sering terlambat disadari oleh banyak orang. Bahwa kehilangan kepercayaan pada diri sendiri jauh lebih berbahaya daripada kehilangan uang, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan dukungan dari orang lain. Ketika seseorang kehilangan uang, ia masih bisa bekerja untuk mendapatkannya kembali. Ketika seseorang kehilangan kesempatan, masih ada kemungkinan kesempatan lain datang di masa depan. Namun ketika seseorang kehilangan keyakinan pada dirinya sendiri, ia seringkali berhenti sebelum mencoba. Ia menyerah sebelum berjuang. Ia mundur sebelum melangkah. Dan semua itu terjadi bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia sudah diyakinkan bahwa dirinya tidak mampu. Itulah sebabnya kamu harus menjaga pikiranmu sebagaimana kamu menjaga rumahmu sendiri. Kamu tidak akan membiarkan sembarang orang masuk ke rumahmu dan merusak barang-barang yang berharga.
Lalu mengapa kamu membiarkan sembarang pendapat masuk ke dalam pikiranmu dan merusak kepercayaan dirimu? Tidak semua perkataan pantas diterima. Tidak semua komentar pantas disimpan. Tidak semua penilaian pantas dijadikan pegangan. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang dikatakan orang lain, sampai lupa mendengarkan suara hati kita sendiri. Padahal jauh sebelum orang-orang itu hadir dalam hidupmu, kamu sudah memiliki mimpi. Kamu sudah memiliki harapan. Kamu sudah memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Jangan biarkan suara-suara dari luar lebih keras daripada suara yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Ada orang yang begitu takut terhadap kegagalan sehingga mereka berusaha membuat semua orang di sekitarnya ikut takut. Mereka pernah jatuh, lalu menganggap semua jalan pasti berakhir dengan kejatuhan. Mereka pernah kecewa, lalu menganggap semua harapan hanya akan membawa luka. Mereka pernah gagal, lalu percaya bahwa keberhasilan hanyalah milik orang-orang tertentu. Karena itu ketika melihatmu berani mencoba, mereka merasa perlu mengingatkanmu tentang semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Padahal pengalaman seseorang tidak selalu menjadi kenyataan bagi orang lain. Hanya karena mereka gagal bukan berarti kamu juga akan gagal. Hanya karena mereka menyerah bukan berarti kamu harus menyerah. Hanya karena mereka tidak berhasil bukan berarti jalan itu tidak mungkin berhasil untukmu. Setiap manusia memiliki cerita yang berbeda. Setiap orang memiliki waktu dan jalan hidup yang berbeda pula. Jangan pernah meminjam ketakutan orang lain lalu menjadikannya milikmu. Jangan memikul beban yang sebenarnya bukan milikmu. Ada orang yang hidupnya dipenuhi kecemasan, lalu mereka membagikan kecemasan itu kepada siapa saja yang mereka temui. Jika kamu tidak berhati-hati, tanpa sadar kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang sama. Kamu akan mulai takut melangkah, takut gagal, takut salah, takut mencoba, hingga akhirnya hidupmu tidak lagi dipimpin oleh harapan, melainkan oleh ketakutan. Padahal kehidupan yang baik tidak dibangun di atas ketakutan. Kehidupan yang baik dibangun di atas keberanian untuk terus bergerak meskipun tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan sempurna. Tidak ada manusia yang mengetahui masa depan. Tidak ada manusia yang bisa memastikan hasil dari setiap usaha. Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu orang yang tidak pernah mencoba telah memastikan kegagalannya sejak awal. Coba lihat bagaimana seorang anak kecil belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Ia kehilangan keseimbangan berkali-kali. Ia menangis berkali-kali. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa ia gagal menjadi manusia, hanya karena belum bisa berjalan dengan sempurna. Semua orang memahami bahwa jatuh adalah bagian dari proses belajar. Lalu mengapa ketika kita dewasa, kita menjadi begitu takut jatuh? Mengapa kita membiarkan komentar orang lain membuat kita malu untuk mencoba? Banyak orang yang hari ini hidup dalam penyesalan bukan karena mereka gagal, melainkan karena mereka tidak pernah memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk mencoba. Mereka terlalu sibuk mendengarkan orang-orang yang meragukan mereka. Mereka terlalu sibuk memikirkan kemungkinan buruk. Mereka terlalu sibuk mencari persetujuan. Hingga akhirnya waktu berlalu, usia bertambah, dan yang tersisa hanyalah pertanyaan yang menyakitkan, bagaimana jika dulu aku berani melangkah? Jangan sampai hidupmu dipenuhi pertanyaan seperti itu. Lebih baik mencoba lalu belajar dari kesalahan daripada terus-menerus hidup dalam penyesalan. Lebih baik melangkah dengan segala ketidaksempurnaan daripada hanya berdiri di tempat karena takut dinilai orang lain. Sebab dunia ini tidak memberikan penghargaan kepada mereka yang hanya memiliki potensi. Dunia menghargai mereka yang berani menggunakan potensi itu meskipun penuh risiko. Ada kalanya kamu akan merasa sendirian dalam perjalananmu. Orang-orang yang dulu mendukungmu mulai menjauh. Orang-orang yang dulu percaya kepadamu mulai meragukanmu. Bahkan mungkin ada saat ketika tidak ada seorang pun yang memahami apa yang sedang kamu perjuangkan. Pada masa seperti itulah karakter seseorang benar-benar diuji.
Apakah ia akan berhenti karena tidak mendapat dukungan, atau tetap berjalan karena percaya pada tujuan yang sedang ia kejar? Jangan jadikan dukungan manusia sebagai satu-satunya sumber kekuatanmu. Dukungan memang menyenangkan. Pujian memang menghibur. Pengakuan memang membuat hati senang. Tetapi semua itu bisa datang dan pergi kapan saja. Jika seluruh semangatmu bergantung pada hal-hal tersebut, maka hidupmu akan mudah goyah. Bangunlah keyakinan yang lebih dalam. Keyakinan yang tetap bertahan meskipun tidak ada tepuk tangan. Keyakinan yang tetap hidup meskipun tidak ada yang memuji. Karena sesungguhnya, banyak perjuangan besar dilakukan dalam kesunyian. Banyak kemenangan besar lahir dari proses yang tidak disaksikan siapapun. Orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat keberhasilanmu ketika semuanya sudah terlihat indah. Mereka tidak melihat proses panjang yang penuh keraguan, kegagalan, dan air mata. Maka jangan terlalu terpengaruh oleh komentar mereka. Mereka tidak melihat seluruh cerita yang kamu jalani. Dan suatu hari nanti, ketika perjalanan ini sudah jauh kamu tempuh, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari satu hal yang sangat penting. Ternyata banyak suara yang dulu membuatmu takut sebenarnya tidak pernah menjadi kenyataan. Banyak kekhawatiran yang dulu membuatmu ragu ternyata hanya bayangan di dalam pikiran. Banyak orang yang dulu meremehkanmu ternyata tidak memiliki pengaruh sebesar yang kamu kira. Saat itulah kamu akan memahami bahwa sebagian besar batas dalam hidup bukanlah tembok yang ada di depanmu, melainkan keyakinan yang hilang di dalam dirimu. Dan seringkali keyakinan itu hilang karena terlalu lama mendengarkan orang-orang yang salah. Maka jagalah hatimu, nak. Jagalah pikiranmu. Pilih dengan bijaksana siapa yang kamu dengarkan. Terbukalah terhadap nasihat yang membangun, tetapi jangan biarkan dirimu menjadi tempat sampah bagi semua pendapat yang merusak. Sebab hidupmu terlalu berharga untuk dipenuhi oleh suara-suara yang tidak membawamu kemana-mana. Dan masa depanmu terlalu penting untuk ditentukan oleh mereka yang bahkan tidak berani memperjuangkan masa depan mereka sendiri. Semakin lama kamu menjalani hidup, semakin kamu akan memahami bahwa tidak semua orang yang berbicara kepadamu sedang berbicara tentang dirimu. Banyak di antara mereka sebenarnya sedang berbicara tentang diri mereka sendiri. Ketika seseorang terus-menerus melihat dunia sebagai tempat yang penuh kegagalan, seringkali itu karena ia sendiri telah lama menyerah. Ketika seseorang selalu meragukan kemampuan orang lain, bisa jadi karena ia telah kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Ketika seseorang tidak pernah percaya bahwa orang lain bisa berhasil, mungkin karena ia sendiri tidak pernah percaya bahwa dirinya bisa berhasil. Karena itu, jangan langsung memasukkan semua perkataan orang ke dalam hatimu. Belajarlah melihat dari mana perkataan itu berasal. Sebab nasihat yang keluar dari hati yang penuh kebijaksanaan akan berbeda dengan komentar yang lahir dari hati yang penuh kepahitan. Dua orang bisa mengatakan hal yang mirip, tetapi memiliki tujuan yang sangat berbeda. Yang satu ingin membuatmu bertumbuh, yang lain ingin membuatmu berhenti. Ada sebuah kesalahan yang diam-diam menghancurkan banyak kehidupan. Kesalahan itu adalah memberikan mikrofon kepada orang-orang yang tidak layak didengarkan. Bayangkan sebuah panggung besar yang mewakili hidupmu. Lalu kamu mempersilakan siapa saja naik ke atas panggung dan berbicara. Ada yang memberi semangat, ada yang memberi nasihat, tetapi ada juga yang membawa ketakutan, keraguan, dan pesimisme. Jika kamu tidak selektif, maka suara-suara yang paling berisik akan mengambil alih panggung hidupmu. Padahal tidak semua orang berhak menentukan arah hidupmu. Tidak semua orang memiliki pengalaman yang cukup untuk menilai keputusanmu. Tidak semua orang memahami beban yang sedang kamu pikul. Tidak semua orang mengerti tujuan yang sedang kamu kejar. Maka mengapa kamu harus memberikan pengaruh yang begitu besar kepada mereka? Salah satu bentuk kebebasan terbesar dalam hidup adalah ketika kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang.
Ada ketenangan yang luar biasa ketika kamu memahami bahwa tidak semua orang harus mengerti jalan hidupmu. Sebab sebagian perjalanan memang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menjalaninya. Orang lain melihat hasilnya, tetapi hanya kamu yang mengetahui prosesnya. Dulu mungkin kamu merasa sedih ketika diremehkan. Kamu merasa terluka ketika tidak dipercaya. Kamu merasa kecewa ketika usahamu tidak dihargai. Itu manusiawi. Semua orang pernah merasakannya. Tetapi seiring waktu, kamu akan belajar bahwa penghargaan terbesar bukanlah ketika orang lain mengakui nilaimu. Penghargaan terbesar adalah ketika kamu sendiri tidak lagi meragukan nilai dirimu. Karena orang yang mengenal dirinya dengan baik tidak mudah diguncang oleh pendapat orang lain. Ia tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tahu bahwa dirinya tidak sempurna, tetapi juga tahu bahwa dirinya tidak serendah yang dikatakan orang-orang. Ia tidak mabuk oleh pujian dan tidak hancur oleh hinaan. Ia berjalan dengan tenang karena pijakannya bukan berada pada mulut manusia, melainkan pada pemahaman yang jujur tentang dirinya sendiri. Dunia ini seringkali terlalu sibuk memberikan label. Jika kamu gagal sekali, ada yang langsung menyebutmu pecundang. Jika kamu berhasil sekali, ada yang langsung menganggapmu hebat. Padahal hidup tidak sesederhana itu. Manusia jauh lebih kompleks daripada satu keberhasilan atau satu kegagalan. Jangan pernah membiarkan satu komentar menentukan siapa dirimu. Jangan pernah membiarkan satu kesalahan membuatmu melupakan semua hal baik yang ada dalam dirimu. Ingatlah bahwa pohon tidak tumbuh lebih cepat hanya karena dipuji. Dan pohon tidak berhenti tumbuh hanya karena dicela. Ia terus bertumbuh karena memang itulah tugasnya. Begitu pula dirimu. Jangan terlalu sibuk mendengarkan tepuk tangan. Jangan terlalu sibuk memikirkan ejekan. Fokuslah pada pertumbuhanmu. Fokuslah pada proses menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ada orang yang sepanjang hidupnya selalu menunggu pengakuan. Mereka menunggu keluarga mengakui usahanya. Mereka menunggu teman-teman menghargai perjuangannya. Mereka menunggu lingkungan mengakui kemampuannya. Dan karena pengakuan itu tidak kunjung datang, mereka hidup dalam kekecewaan. Padahal kebahagiaan tidak pernah lahir dari menunggu orang lain mengakui nilai kita. Kebahagiaan lahir ketika kita sudah mengetahui nilai itu, tanpa perlu menunggu persetujuan siapapun. Jangan salah mengerti. Bukan berarti kamu harus menjadi orang yang keras kepala dan menolak semua masukan. Kerendahan hati tetap penting. Kesediaan untuk belajar tetap penting. Tetapi ada perbedaan besar antara rendah hati dan mudah dipengaruhi. Orang yang rendah hati mau belajar dari siapa saja. Sedangkan orang yang mudah dipengaruhi kehilangan arah karena mendengarkan semua orang. Belajarlah menjadi seperti nahkoda kapal yang bijaksana. Ia mendengarkan laporan cuaca. Ia memperhatikan kondisi ombak. Ia menerima informasi dari awak kapalnya. Tetapi pada akhirnya, ia tetap yang menentukan arah kapal. Jika setiap suara langsung diikuti tanpa pertimbangan, kapal itu akan berputar-putar tanpa tujuan. Begitu pula hidupmu. Dengarkan masukan, tetapi tetap pegang kemudi hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, orang-orang yang paling menyesali hidupnya bukanlah mereka yang gagal berkali-kali, melainkan mereka yang terlalu takut terhadap penilaian orang lain sehingga tidak pernah berani menjadi dirinya sendiri. Mereka hidup sesuai harapan orang lain. Mereka mengambil keputusan berdasarkan ketakutan akan komentar orang lain. Mereka mengubur impiannya agar diterima oleh orang lain. Dan ketika usia mereka bertambah, mereka menyadari bahwa hidup yang mereka jalani bukanlah hidup yang benar-benar mereka inginkan. Jangan sampai itu terjadi padamu. Jangan biarkan suara orang lain lebih menentukan hidupmu daripada suara hati yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan biarkan keraguan yang ditanamkan orang lain menjadi penjara bagi masa depanmu. Jangan biarkan mereka yang tidak berani bermimpi membuatmu takut untuk bermimpi. Jangan biarkan mereka yang menyerah membuatmu ikut menyerah.
Sebab hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan ketakutan yang diwariskan oleh orang lain. Terlalu berharga untuk dihabiskan demi membuktikan sesuatu kepada orang yang memang tidak ingin percaya. Dan terlalu indah untuk dilewatkan hanya karena kamu takut terhadap komentar yang beberapa tahun lagi bahkan tidak akan diingat oleh siapapun. Maka jika hari ini kamu sedang berdiri di persimpangan, sedang memulai sesuatu yang baru, sedang berusaha bangkit dari kegagalan, atau sedang mengejar mimpi yang dianggap mustahil oleh banyak orang, ingatlah pesan ini. Dengarkan nasihat yang baik, ambil pelajaran dari kritik yang membangun, tetapi jangan berikan tempat di dalam hatimu kepada mereka yang hanya ingin memperkecil dirimu. Karena orang jenis yang paling berbahaya bukanlah mereka yang menutup jalanmu, melainkan mereka yang membuatmu percaya bahwa kamu tidak layak berjalan di jalan itu sejak awal. Dan selama kamu masih menjaga keyakinanmu, selama kamu masih berani melangkah, selama kamu masih percaya bahwa dirimu mampu bertumbuh menjadi lebih baik, maka tidak ada komentar, tidak ada ejekan, dan tidak ada keraguan dari orang lain yang cukup kuat untuk menghentikan perjalanan hidupmu menuju tujuan yang telah lama menunggumu di depan sana.